Sore, rakyat Konoha. Ini saya kebetulan sekarang lagi sama Mbak Wiwi, diaspora Indonesia yang sudah hampir 30 tahun berada di Finlandia ya, negara yang salah satu negara yang paling bahagia di dunia, bahkan sempat nomor 1, 2, 3 gitu. Kemudian negara dengan indeks korupsi terbaik ya, 1, 2, 3 lah, paling kecil ya korupsinya, ya hampir tidak ada. Oke. Tapi kita sekarang nggak di Finland. Tadi kan kita sudah selama di perjalanan kita buat video, dan sekarang kita sudah ada di Tallinn, Estonia. Jadi kalau Finland itu utara, nyebrang itu sampai ke Tallinn, di kota yang berhadapan-hadapan ya. Sekaligus ibu kota dua negara yang berbeda, melewati Selat Baltik. Di timurnya agak jauh adalah Sankt Petersburg, Rusia. Nah, sekarang kita ada di Tallinn, di kota tua, di Pekka Jala Restoran. Nggak tahu ini artinya apa ya. Kita pesan kopi sambil minum lah. Di luar hujan, maka kita ngobrol-ngobrol dulu ya, sebelum nanti melanjutkan perjalanan. Oke. Gini Mbak Wi, selama perjalanan ini saya kok melihat ya, kayaknya jangan-jangan loh ya, ini jangan-jangan Eropa ini lebih peradabannya lebih tinggi secara apapun ya, kecuali kalau agama kan kita bisa berdebatkan ya, tapi kalau pelayanan masyarakat, kemudian jaminan kesejahteraan dan seterusnya sangat tinggi gitu. Gimana Pak? Ada cerita-cerita mungkin selama hidup di sini? Ya, banyak sekali pengalaman di sini yang membuat kita merasa nyaman, gitu ya, tentram, terus juga untuk berkeluarga dan untuk bermasyarakat, juga bertetangga, ya, dan di tempat kerja. Kayaknya di banyak tempat itu merasa kita itu bisa berbuat yang maksudnya bisa memikirkan jadi kita lebih bisa lebih positif gitu hidup di sini. Contohnya Sudah gitu. Ya, seperti kesejahteraan apa ya, misalnya satu keluarga, di dalam keluarga kita suami istri itu punya anak ya, kelahiran anak di dalam keluarga. Pemerintah itu mendukung sekali, seperti bagaimana, karena di sini tidak ada seperti kita ada untuk yang membantu di rumah ya. Oh iya, jadi kalau di Eropa, di luar Konoha itu susah sekali cari ART ya. Kita kan banyak opsi, sehingga ada pekerjaan ART, tapi di Eropa dan di negara-negara maju, utamanya itu susah sekali dari orang menjadi pelayan. Jadi pemerintah itu memaksimalkan kedua orang tua ya bisa aktif dan bisa menghidupi keluarganya dengan cara dan ibu yang melahirkan itu mendapatkan cuti selama 2 tahun ya. 2 tahun? Ya, kalau dia 2 tahun. Itu masih digaji? Kalau waktu itu 3 tahun ya. 3 tahun malah. Ya. Justru sebetulnya 3 tahun. Kalau ibu yang bekerja, mereka biasanya mendapatkan
support yang banyak, lebih banyak, dan anak juga dapat tersendiri. Dan kalau kalau yang tidak bekerja, ya ada prosesnya sedikit, maksudnya nggak terlalu banyak seperti yang dia bekerja. Lalu untuk bapak yang sekarang juga dia mendapat cuti dari kerjanya sekitar antara 6 bulan dan 1 tahun. Itu misalnya ibu tadi digaji pun, bapak tadi juga digaji pun lama cuti. Ya. Dapat gaji full, cuti panjang. Tapi ini juga kompensasinya tadi bayar pajaknya memang tinggi, tapi dikembalikan lagi kepada kita. Dari kita ya untuk kita. Ya, pemerintah hanya mengelola saja, mengelola saja untuk kesejahteraan. Dan misalnya ada anak yang beda. Ada ini anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Seperti contohnya seperti ada anak autis, dan mereka yang paralel, yang pakai dan kursi, mereka mendapatkan fasilitas untuk dia tetap kalau pikiran masih bisa berfungsi, dia akan dimasukkan ke sekolah biasa normal. Nah, itu tergantung dengan keadaan mereka. Dan untuk transportasi, pemerintah memberikan taksi di sekolah bus ya. Tiap hari diantar jemput gitu. Kalau satu daerah ada 2-3. Kalau hanya satu tetap nggak masalah, ada berapa anak berapapun diantar jemput. Oke. Jadi Miri ini Mbak. Welcome. Nah, terus saya pernah lihat Mbak ya di video, ada seorang yang tinggal di mungkin Lapland atau di Finland Utara lah. Dia tinggal di pedesaan. Satu desanya itu hanya 20 rumah. Setiap 1 minggu selalu ada mobil perpustakaan yang datang ke situ. Ya, jadi mereka bisa pinjam, mengembalikan sama pinjam tiap hari tiap seminggu sekali kalau nggak salah. Bukan di Finland aja, di seluruh Finland. Di Helsinki juga. Gitu. Gimana? Iya, itu kebanyakan misalnya seperti rumah-rumah jompo, terus untuk anak-anak yang yang tidak punya ibu bapak. Yatim piatu. Dia tuh dia kan ada tempat khusus. Nah, kalau buku-buku yang mereka punya kan dia kadang-kadang mereka mau baca tentang isi buku itu, maka dia mau dengan yang psikologi atau buku mengenai sejarah, dan dari situ dia akan dikirimin jadi bisa membaca apa yang dia mau. Jadi pengen balik meja ini. Kalau ingat di Konoha ini, jadi kita yang jadi rakyat yang harus membiayai ini pejabatnya ya. Padahal di sini pemerintah itu melayani rakyat. Ya, itu terjadi karena salah satunya karena cuaca dingin, ya cuacanya juga tidak tetap ya. Kita punya musim di sini. Jadi manusianya itu, masyarakat di sini tuh jadi berpikir bagaimana kita membuat supaya waktu kita tuh tidak terbuang cuma, terus apa yang kita harus kerjakan gitu. Dan di situ banyak sekali karena kehidupan tidak menekan seperti ekonomi atau lingkungan masyarakat di sini tidak ada tekanan yang maksudnya yang membuat mereka sengsara ya gitu ya. Stres itu ada ya stres, tapi di lain situasi seperti ini. Nah, di situ karena dia hidupnya sudah bisa makan, istilahnya ada tempat tinggal, jadi dia berpikir untuk gimana untuk lebih maju, lebih memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi ini ya, karena stres itu ini juga tidak ada tekanan ekonomi, tidak ada tekanan yang terlalu yang di luar ini lah. Makanya kita lihat kan bisa boleh dijalankan ini
jalannya juga kelihatan ini ya, nggak berusuh-berusuh ya. Kita bisa lihat misalnya di kota-kota yang kita kalau di jalannya sudah sebegitu kuat, sebegitu berusaha-berusuh bahasa enggak, inilah buru-buru lah, kerja-kerja gitu. Rasanya kehidupannya juga penuh dengan stres ya. Nah, kita lihat di sini tuh, gampang aja ya. Dan anak-anak, khususnya anak TK, mereka bagusnya begini. Mereka karena cuaca seperti ini, dia nggak boleh karena dia dingin di luar dan tidak boleh keluar. Tidak, di sini setiap hari anak ada waktunya jam 10 sebelum makan siang, dia harus keluar, harus bermain 1-2 jam. Biarpun itu sedingin apapun, dia harus keluar. Dan mereka tidak dipaksa untuk berapa ya, dari di bawah 6 tahun itu dia tidak dipaksa untuk belajar membaca, menghitung. Dia tidak tahu, hanya bermain dan bermain gitu. Olahraga apa. Tapi yang saya lihat tidak semua Eropa kan, seperti di Perancis 4 tahun itu di bawah dia udah harus terbaca kan. Di Finland tidak, dia bebas. Nah 6 tahun, sudah 6 tahun itu udah kelasnya udah lain. Jadi kayak kalau di Indonesia TK kecil ya, nah TK besar itu baru lihat yang diajarkan nomor-nomor, angka-angka 1, 2, 3 dengan menggambar atau mewarnai. TK 0 besar baru diperkenalkan. Iya, perkenalkan saya gambar nomor 2 itu A, B, C itu dia pajang di tembok-tembok di TK itu. Iya, kalau di Konoha kan belum TK 0 kecil aja suruh kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus macam-macam lah ya. Ya. Karena di sini difokuskan psikologi anak. Jadi psikologi anak itu tidak boleh dipaksakan karena mengikuti perkembangan otak mereka. Biasanya anak-anak mereka sudah komplit, maksud komplit semua, itu lengkap. Jadi manusia yang utuh lah ya. Ya, otak itu berkembang sampai umur 7 tahun ya. Nah setelah itu baru dia bisa berpikir pelan-pelan. Makanya umur 6 itu dia harus diperlihatkan gitu. Diperkenalkan. Terus dari itu dia mulai membaca, tapi nggak seperti harus nih. Ada yang masih main juga. Terus, nah itu juga diterapkan juga tuh siang itu dia tidur siang di sekolah itu, di TK itu dia tidur siang. Jadi kalau di Konoha kan lah, untuk masuk SD aja ada tes macam-macam lah ya, yang susah-susah itu memang anak Konoha memang hebat ya. Nah, IQ-nya aja menurut satu penelitian itu 78 rata-rata loh ya, rata-rata artinya ada yang di atasnya, ada yang Iya. Dan setelah anak itu perkembangannya akan diikuti. Jadi waktu dia sudah mau masuk sekolah, dia ada tes psikologi, dia ada tes untuk menggambar bagaimana motorik mereka. Itu sudah dicek di dokter, nanti dikirim ke sekolah yang akan. Nah, sekolahnya itu nggak harus dia kemana-mana. Misalnya dia tinggal di satu tempat itu, dan situ di tempat satu daerah itu ada sekolah. Itu namanya zonasi. Zonasi ya, oke. Apa namanya? Penduduknya kan terkonsentrasi, maka ada zonasi. Itu ngomong-ngomong kalau bagi yang ini ya Mbak, yang sejak lahir tadi terus kita ngomong TK. Kita dengar Mbak, ini juga bantu-bantu nangani orang yang meninggal ini. Iya, jadi ada ibu-ibu atau masyarakat di sini, khususnya wanita kan, yang mu'alaf, orang Finlandia, mereka ini mendirikan satu kayak union ya, asosiasi untuk membantu jenazah muslimah yang meninggal, yang wafat, yang harus dimandikan. Jadi sebelum kita dikabarin dulu bahwa ini ada seorang muslimah yang meninggal dan dia perlu untuk menangani birokrasi. Di sini mereka punya undang-undang atau sistem bagus sekali sistemnya. Jadi seperti di Islam ya, kalau di Islam kan siapa yang wafat harus dibereskan semua, tapi itu
tapi ini tidak untuk yang Muslim saja, tapi seluruh orang Finland mereka meninggal itu langsung diurus ya, diurus tentang dia misalnya punya rumah, punya hutang, punya ahli waris atau punya dokumen untuk siapa ahli warisnya, itu selama dalam 3 bulan itu diurus selesai. Jadi sang mayat ini tidak harus menanggung apa lagi gitu. Oke ya, ini bukankah ini ajaran Islam ya Pak? Yeah. Begitu begitu orang meninggal, kemudian semua diurus, setelah dimakamkan, waris, terus hutang dan seterusnya harus diselesaikan. Dan ini dilakukan di Finlandia. Iya, bukan hanya untuk orang Islam, tapi seluruh warga. Ya, tujuannya adalah tidak ada lagi yang tertinggal, karena mereka pikirkan kalau orang sudah meninggal habis. Yeah. Jadi harus habis semua urusan mereka di dunia. Gitu. Ini ajaran Islam loh ya, dan Finlandia melakukan itu. Ya, Masya Allah ya. Nah, gimana kita harus ngomongnya? Kan ya ini memang ajaran Islam justru dilakukan di ya, kejujuran, kepastian hukum, tanggung jawab, tidak saling tipu-tipu. Segala macam yang diajarkan Islam itu dilakukan oleh orang Eropa. Mereka saling menghargainya apa? Satu, kalau mereka berjanji, dia harus tepati. Kalau tidak tepati, tidak ada alasan, mereka sudah menganggap itu rendah. Maka mereka tidak mau tidak rendah. Jika dia berjanji saya akan datang jam sekian, dia akan tepat tempat. Itu pun memperlihatkan diri kita ini siapa. Ini bisa orangnya bisa dipercaya. Dan satu lagi, kalau kita bicara, kita harus lihatin mata. Kalau kita sopan seperti ini, kalau di Indonesia kan nggak sopan ya, tapi di sini harus karena kita bisa lihat mata itu. Ini benar-benar. Kita udah ngobrol mulai bayi lahir sampai meninggal, itu tadi luar biasa ya. Dan ini yang cerita bukan orang yang kurus seperti ini ya, yang lainnya, tapi orang yang memang sudah hampir 30 tahun tinggal di sini. Untuk kali ini itu Mbak ya, dari Tallinn. Kita jumpa lagi ya. Ciao. Terima kasih ya. Bye-bye. Bye-bye.